Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Portal daring Amerika Serikat, Military Watch. Ingat ya, ini berarti perspektif yang dikeluarkan oleh pihak Amerika. Mereka mengulas pemilihan pesawat tempur yang akan memperkuat Angkatan Udara India dalam kompetisi pesawat tempur multiperan di India, yang dikenal sebagai tender MRJA atau Multi Role Combat Aircraft. Beberapa jenis pesawat tempur canggih pabrikan Amerika, Eropa, dan Rusia bertarung untuk memenangkan tender yang tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga wibawa di mata dunia. Menurut laporan Mars Online, pertarungan utama diperkirakan akan terjadi antara dua jet tempur generasi keempat milik Rusia, Su-35, dan milik Amerika, F-15EX. Kedua pesawat mewakili modernisasi mendalam dari jet tempur Su-27 untuk Su-35 dan F-15C untuk F-15EX, yang merupakan pesawat tempur terbaik yang dimiliki Uni Soviet dan Amerika Serikat semasa Perang Dingin. Selain itu, kedua pesawat bermesin ganda ini juga mampu melakukan penerbangan tinggi dan menempuh jarak yang jauh. Hal itu memungkinkan pesawat tempur untuk menyerang di garis depan musuh menggunakan berbagai senjata berpemandu modern. Pesawat-pesawat ini juga memiliki kemampuan multiperan karena dapat menjalankan tugas sebagai pesawat pemburu dan pembom. Military Watch menyoroti keunggulan penting masing-masing pesawat. F-15EX memiliki keunggulan kecepatan, yang mana kecepatan maksimalnya mencapai Mach 2,5. Sedangkan Su-35 hanya Mach 2,25. Namun, dari keseluruhan perbandingan, itu adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki pesawat tempur Amerika. Fakta ini bagi kami cukup mencengangkan, karena ini adalah analisa dari media Amerika. Kedua pesawat memiliki radar yang sama-sama canggih, yaitu IRBIS-E pada Su-35 dan AN/APG-82 pada F-15EX. Tetapi, radar Rusia tetap lebih unggul. Selain lebih besar dan kuat, IRBIS-E dapat mendeteksi target pada jarak lebih dari 400 km, mampu melacak 30 target udara, dan bisa melancarkan serangan kepada hingga 8 pesawat musuh secara bersamaan. Radar ini bahkan dapat mendeteksi pesawat tempur siluman dengan penampang radar yang lebih rendah pada jarak lebih dari 80 km. Apakah kami salah baca? Tentu saja tidak. Sekali lagi, ini adalah analisa dari media Amerika, di mana jika Anda ketahui di banyak channel ataupun berita militer, Su-35 selalu dibully dari sisi kelemahan radar karena Su-35 masih menggunakan IRBIS-E yang merupakan radar bertipe PESA atau Passive Electronically Scanned Array, yang selalu dibandingkan dengan pesawat tempur radar AESA dari Amerika atau Uni Eropa. Tapi satu hal yang dilupakan, produsen pesawat ini adalah Rusia, dan nama besar flanker tidak hanya soal PESA atau AESA. Dan analis Military Watch menulis, IRBIS-E PESA Su-35 masih lebih unggul daripada AN/APG-82 AESA F-15EX. Jadi, tak salah jika TNI AU sangat menginginkan Su-35 untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia, yang tadi kita sudah dengar dapat mendeteksi siluman di jarak 80 km. Apalagi Su-35 pernah ditugaskan untuk memburu F-22 Raptor beberapa tahun lalu. Su-35 memang mendapat manfaat dari sejumlah keuntungan di luar jangkauan visual, termasuk profil pengurangan penampang radar menjadi di bawah sepertiga dari F-15, sehingga agak lebih sulit terdeteksi. Keuntungan lain yang dimiliki Su-35 adalah rudal hypersonik udara-ke-udara R-37M yang memiliki beberapa keunggulan, seperti jangkauan 400 km, kemampuan manuver tinggi, kecepatan Mach 6, dan sensor yang lebih kuat. Sedangkan pesaing Amerikanya saat ini mengandalkan AIM-120C yang sudah usang dengan jangkauan 105 km. Meskipun F-15EX dapat dipasangkan dengan AIM-120D yang jangkauannya 180 km, tetapi itu hanya kurang dari setengah dari jangkauan R-37M. Selain itu, kecepatan rudal Amerika juga kalah cepat, yaitu Mach 1,5, lebih lambat dibanding rudal Rusia.
Dalam waktu dekat, Su-35 juga akan menggunakan rudal udara ke udara generasi berikutnya, K-77M. Rudal dengan jangkauan 200 km ini akan dilengkapi sistem panduan APAA baru yang revolusioner dan akan membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Meskipun kemampuan rudal udara ke udaranya kalah unggul, F-15EX dapat membawa 22 rudal, sedangkan Su-35 hanya 14. Namun, dengan dorongan mesin F-15EX yang jauh lebih rendah daripada Su-35, dikombinasikan dengan muatan senjata yang berat, akan secara serius membahayakan kemampuan manuver di semua rentang dan kemampuan pesawat tempur untuk menghindari serangan rudal. Keunggulan Su-35 bahkan lebih besar dalam pertempuran jarak visual. F-15EX memiliki badan pesawat yang lebih besar dengan rasio dorong atau berat yang jauh lebih rendah. Hal ini memungkinkan Su-35 mengalahkannya dengan mudah, meski pesawat tempur Amerika itu sedang dalam manuver tempur kompleks. Sedangkan desain Su-35 sangat seimbang dan ditenagai oleh motor-motor vektor gaya dorong yang memberi kemampuan unggul. Selain semua keunggulan teknis dan taktis dari pesaing Amerikanya, Su-35 memiliki keunggulan utama lainnya untuk memenangkan tender di India, yaitu memiliki kesamaan dengan jet tempur Rusia yang sudah lebih dulu memperkuat armada Angkatan Udara India, yaitu Su-30 MKI. Dengan kesamaan ini, pilot India dapat menyesuaikan diri lebih cepat dengan Su-35. India berencana mengoperasikan hampir 300 unit Su-30 MKI, dengan lebih dari 250 unit sudah beroperasi. Bersamaan dengan Su-30 MKI, India juga menggunakan jet Rusia lainnya, seperti MiG-29 dan MiG-21, yang menggunakan amunisi Rusia modern, seperti R-77 dan R-27 untuk rudal udara ke udaranya, yang semuanya kompatibel dengan Su-35. Efek sinergi ini memberikan keuntungan yang signifikan yang tak dapat diberikan oleh F-15. Terlebih lagi, India tidak memiliki pesawat tempur, rudal udara ke udara, dan peralatan pemeliharaan Amerika Serikat sama sekali, sehingga akan memberikan mimpi buruk logistik. Keuntungan lain dari pesawat Rusia adalah dapat diproduksi di bawah lisensi di India. Pada akhirnya, Military Watch menyimpulkan bahwa Su-35 lebih bersinar daripada F-15EX. Namun, Amerika memiliki cara ampuh untuk memenangkan persaingan dengan memanfaatkan tekanan politik yang kuat. Amerika Serikat bisa mengancam India dengan paket sanksi ekonomi jika menerima tawaran Rusia. Jadi, kemenangan telak pesawat tempur Rusia tidak akan menjamin kemenangan dalam tender ini. Nah, itu salah satu senjata andalan Paman Sam, yaitu tekanan politik dan ekonomi, atau bisa juga diartikan sebagai sanksi, atau mungkin lebih kerennya bisa juga disebut katsa. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentar Anda.